Hai, selamat malam yang ada di sana. Hari ini kita mau membahas tentang metaphysical power, metafisik dari gemstone, atau mungkin bahasa sederhananya kekuatan-kekuatan tertentu atau power atau healing power yang dimiliki gemstone tertentu. Nah, ini selama ribuan tahun Vedic astrologi dan juga ancient China itu sudah mempelajari bahwa gemstone tertentu itu memiliki healing power tertentu. Begitu juga dengan kebudayaan barat, bukan semata astrologi atau black magic atau apa, tapi memang ini berdasarkan scientific sebagian ya, tapi sebagian lagi memang sudah ribuan tahun dipercaya seperti itu. Nah, hari ini sebagai pembuka, kalau kamu lihat saya pakai apa ini, Tara? Ini citrine ya, jadi yang kuning-kuningnya itu citrine. Ini saya pakai cincin, gitu ya, kelihatan atau enggak? Ini citrine juga, lalu ini kalungnya juga citrine. Nah, citrine itu dianggap ya memiliki power untuk keberuntungan dan untuk kemakmuran. Jadi semakin orange citrine itu semakin terang, semakin kuatlah power luck-nya, pembawa keberuntungannya dan juga kemakmurannya, rezekinya. Nah, citrine ini adalah salah satu gemstone yang juga menurut saya underrated. Artinya walaupun dipercaya punya power untuk mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran, tapi harganya belum, tanda kutip, belum sespektakuler keempat teman-temannya, saudara-saudaranya yang lain, ruby, sapphire, emerald, dan diamond. Tapi memang makin hari juga makin susah dicari citrine yang benar-benar bagus dan yang warnanya benar-benar hidup. Nah, saya sendiri juga belum punya ya satu yang gede banget gitu. Nah, jadi kalau kalian ingin menambah luck kalian, keberuntungan kalian, atau rezeki kemakmuran, coba deh pakai citrine sering-sering ya. Mungkin ampuh sama kalian, karena memang ada beberapa orang yang mengakui kalau dia pakai giok ya, pakai jade itu memang terasa banget powernya. Ada yang merasa lebih powerful kalau dia pakai emerald. Nah, jadi mudah-mudahan vlog yang ini bisa memberikan kalian inspirasi dan membantu kalian tentunya. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu salah satu batu yang di Indonesia sebenarnya salah satu batu yang terbaik yaitu carnelian. Carnelian itu paling banyak adanya di Bengkulu. Nah, carnelian ini tuh cantik banget ya. Nah, saya punya beberapa dan semuanya asli Indonesia. Dipercaya sebagai batu yang meningkatkan kreativitas. Dan mungkin kalian tidak ada yang tahu, saya rasa ya mungkin ada juga sih yang tahu kalau carnelian itu adalah salah satu batu yang dipakai oleh pelukis terkenal Picasso untuk meningkatkan kreativitasnya pada saat dia melukis. Kalian tahu dong harga lukisannya satunya berapa juta dolar. Nah, yang satu lagi nih yang saya pakai ini juga carnelian, ini rough yang cuma dialus-alusin aja sekitarnya, tapi habis itu tidak diapa-apain. Nah, carnelian ini juga dipercaya oleh Vedic dan juga beberapa peradaban kuno lainnya adalah batu yang bisa dipakai sebagai medium untuk memanggil hantu yang ada di sekitar kita. Serem banget ya sih. Tapi kalian mau coba nggak? Kalau mau coba nanti saya bisa panggil. Ih, takut ya kan sih. Aduh, tapi benar kok. Karena saya udah pernah berapa kali mencobanya. Cuman kalau kalian nggak apa ya, nggak punya keberanian lebih, jangan coba-coba. Nah, jadi kalau kalian penggemar Sapphire ya, Sapphire, atau kalian September Babies atau Virgo, dan kalian ingin mengoleksi Sapphire seperti yang saya pakai ini ya, ini Sapphire oxidized
silver ya, jadi dia hitam, warnanya jadi keluar itu birunya. Lalu kalau kalian ini lihat star sapphire saya, besar sekali ya. Aduh, ini kesayangan saya banget, jarang-jarang saya pakai, takut ada yang ngerampok. Nah, jadi bisa dipercaya bisa menambah fokus ya. Jadi buat kalian-kalian yang mengalami kesulitan untuk fokus karena banyaknya gangguan dari sekitar, atau memang hati sedang tidak pada tempatnya gitu ya, Anda rasanya perlu pakai sapphire ya. Dan juga kalau kalian lagi males-malesan, lagi nggak mood, sapphire itu dianggap bisa menambah semangat dan membuat orang menjadi rajin dan tidak terlambat ya. Karena apa? Karena Virgo itu ada di bawah Saturn. Saturn itu adalah salah satunya adalah delay. Jadi untuk mengurangi keterlambatan, misalnya keterlambatan karir atau keterlambatan menikah atau semua yang judulnya terlambat, nah kalian boleh deh pakai safir dalam keseharian kalian. Enjoy safir ya. Nah tapi itu yang biru. Kalau yang kuning ya, kalau misalnya kalian gak ketemu yang kuning, kalian pakai yang orange juga gak apa-apa sih ya. Nah kalau safir kuning itu adalah untuk orang-orang yang kepengen banget menambah kemakmuran, atau kalau dagangnya kepengen untung atau mendatangkan rezeki, itu makainya safir yang kuning. Makanya safir yang kuning itu jauh lebih mahal dari safir yang biru di pasaran. Ini kurang begitu bagus ya. Ini saya gabungin sama emerald. Nah tapi saya punya yang kuning banget. Kemarin saya udah kasih tunjuk. Kalau nggak kuning, orange juga bisa, itu sama aja sih ya. Nih, ya kan, lucu kan orange dia. Nah ini menambah kemakmuran dan rezeki. Jadi buat kalian yang seneng ngumpulin sapphire, kalian harus punya tuh safir biru dan safir kuning. Kalau enggak orange juga boleh. Jadi supaya semakin fokus kerja dan juga rezekinya semakin moncer. Satu lagi yang juga masih keluarga korondum adalah ruby. Kalian harus punya, karena ruby itu kalau di kepercayaan Vedic itu adalah represent moon, self, kita sendiri. Jadi menambah kepercayaan diri dan juga selain self confidence juga self esteem ya. Dan yang paling penting kalau di kebudayaan barat, ruby itu adalah lambang simbol dari true love, karena warna merahnya itu dipercaya adalah warna hati dan jantung kita ya. Jadi kalau dikasih pacar ruby, jangan menolak, diterima aja ya kan. Nah ini saya mau kasih lihat ya ruby saya. Nah yang ini ruby Birma kecil ya, tapi jangan salah ya, sekarang ruby Birma biar kata kecil harganya nggak sanggup lagi beli ya. Nah ini dia, cantik kan tuh. Nah jadi kalian harus punya, karena apa? Dari seluruh gemstone yang harganya selalu naik dari tahun ke tahun adalah ruby. Jadi selain bisa buat heirloom buat putri kalian, tapi juga bisa buat investasi ya kan. Nah satu lagi nih, saya mau kasih lihat nih, saya juga punya yang star ruby, cantik kan. Nah bener-bener deh pokoknya tuh ya, kalau koleksi gemstone gak selesai-selesai ya kan. Nah ruby ini juga sekarang kan depositnya makin hari makin sedikit ya, yang terutama yang di Burma. Jadi sekarang yang banyak beredar itu hanya kebanyakan adalah ruby Madagaskar, ruby Afrika. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati kalau membeli. Pastikan kalian membeli di tempat yang kalian bisa percaya, atau kalian pergi dengan seseorang yang benar-benar mengerti ruby
lagi atau gemstone lainnya. Kalau kalian mau ngajak aku, dengan senang hati aku mau menemani. Nah, yang juga jantung hati saya, yang saya nggak pernah nolak kalau dikasih, dikasih, kalian mau kasih, yaitu deng deng turquoise. Ini ular ya, nih sebentar ya, gimana ya, sebentar, sabar ya kawan, ini saya lagi sama Nah, udah dong nih ya, kepasang akhirnya gitu. Nah, kalau kalian ingin menenangkan diri, apalagi sekarang kan COVID, banyak yang gelisah, banyak yang bingung mikirin perusahaannya, atau banyak yang bingung memikirkan karirnya, memikirkan sekolah anak-anaknya, mikirin belanja. Nah, untuk memberikan ketenangan, kalian boleh pakai turquoise ya, karena ini ngelihat warnanya aja tuh kita langsung jelas gitu ya, tenang. Saya juga gitu, kalau saya lagi gelisah, yang saya cari itu mana cincin turquoise saya itu ya, karena begitu ngelihat cincin turquoise saya langsung hatinya teduh banget. Hati siapa yang gak meleleh ngelihat beginian kan ya. Nah, jadi salah satu gemstone yang healing powernya instan terasa itu adalah turquoise ya, seru kan. Nah, kalau kalian lagi gampang capek mental, saya sering tuh akhir-akhir ini gak ngapa-ngapain tapi capek mental. Mungkin pengaruh transisi alam semesta ini ya, plus koronces itu ya gak selesai-selesai. Nah, kalian boleh percayakan untuk menambah energi kamu yang capek mental, pakai smoky quartz. Nah, smoky quartz ini dipercaya dapat meningkatkan energi dan juga dapat membangkitkan semangat lagi. Nah, last but not least, yang kita harus bahas adalah yang saya sayang sekali adalah aquamarine ya. Saya kalau bahas aquamarine saya ini, maklum punyanya cuma satu. Mungkin kalau punyanya udah banyak, nggak semangat banget kali ya. Nah, jadi begini, aquamarine itu dipercaya mempunyai power letting go. Jadi kalau kalian punya pacar bertingkah ya, baru putus, biarin aja, hempaskan dia jauh-jauh ya. Gak perlu dipelihara-pelihara ingatan tentang dia. Kalau dia kasar-kasar, ngomongnya semena-mena, dia ngancem, dia pura-pura cuek, gak apa-apa, cuekin aja selamanya. He deserve it. Kalau kalian merasa gak kuat nyuekin dia, pakailah aquamarine ini. Dijamin buat kalian yang patah hati bisa merelakan dia pergi, ya kan? Nah, ingat ya teman-teman, biarkan barang bekas itu dipungut oleh para fakir miskin di luar sana. Apa coba ya, out of context banget. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita tentang kekuatan metafisikal gemstone. Semoga kalian terhibur ya. Mau dipercaya syukur, nggak dipercaya nggak apa-apa. Kalau dipercaya ternyata hasilnya ampuh, saya akan senang sekali. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya, cuman buat lucu-lucuan aja, bahan obrolan besok di kantor, have fun, have a great day buat besok. See you, I love you so much. Mwah.